Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitri Ramadhani dengan NIM 210422255. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke definisi birokrasi. Secara umum, pengertian birokrasi adalah rantai komando berbentuk piramida dalam suatu organisasi di mana posisi di tingkat bawah lebih banyak daripada di tingkat atas. Ada juga yang menjelaskan arti birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur pembagian kerja, adanya hierarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Selanjutnya, definisi birokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Max Weber. Dalam jurnal Manajemen Strategik Birokrasi dalam era disruption 2018, karya Wawan Risnawan, dituliskan jika Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Yang kedua, menurut Fritz Morsteinmark. Definisi birokrasi menurut Fritz Morsteinmark adalah tipe organisasi yang biasa digunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan tugas yang sifatnya spesialis dan dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam suatu sistem administratif. Selanjutnya, menurut Blau and Peck. Dikutip dari buku Birokrasi, karya Muhammad Blau and Peck menjelaskan tugas administrasi yang besar dengan cara mengordinasikan pekerjaan yang banyak oleh orang secara sistematis dan teratur. Terakhir, menurut Dwijowijoto. Definisi birokrasi menurut Dwijowijoto ialah lembaga yang sifatnya sangat kuat dengan kemampuan peningkatan kapasitas potensial terhadap hal baik serta hal buruk yang keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral. Selanjutnya, masuk ke definisi politik. Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya pada negara. Birokrasi dan politik sebagai dua institusi yang berbeda namun sulit untuk dipisahkan. Keduanya saling memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pemerintah daerah yang baik. Institusi politik dan birokrasi melakukan proses check and balance agar senantiasa berada dalam koridor esensi otonomi daerah. Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi formal yang dimunculkan pertama sekali oleh Weber pada tahun 1947, yang menurut Weber, birokrasi merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formal. Ciri organisasi yang mengikuti sistem birokrasi adalah pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hierarkis, peraturan-peraturan, karir yang panjang, dan efisiensi. Strukturnya di Indonesia pada masa kolonial atau kerajaan dapat dipahami dengan diagram berbentuk segitiga, di mana raja menjadi titik puncak segitiga tersebut, kalangan priai atau bangsawan di tengah-tengah segitiga, dan rakyat jelata berada paling bawah segitiga. Sedangkan pada periode kolonial, strukturnya di Indonesia yakni Ratu Belanda sebagai puncak hierarki, Gubernur Jenderal sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap wilayah jajahannya, kemudian asisten residen dan controller menempati posisi setara, dan di bawahnya ada bupati serta rakyat. Sedangkan pada masa Orde Baru, politisasi birokrasi terjadi ketika Golkar menjadi puncak daripada hierarkinya. Golkar pada awalnya dibentuk Bung Karno untuk mewadahi golongan fungsional seperti militer, birokrat, petani, buruh, dan sebagainya untuk sebagai wadah representasi kepentingan golongan tersebut. Kebanyakan orang menganggap bahwa konsep birokrasi menjadi administrasi yang tak efisien serta rasional karena mencakup software, kriteria, evaluatif, dan
spesifikasi sifat nilai-nilai yang menurut Martin Albrow 1989. Konsep birokrasi cenderung dianggap sebagai suatu aspek ancaman terhadap demokrasi, apalagi konsep birokrasi menjadi kekuasaan yang dijalankan sang pejabat. Birokrasi dan politik yang terjadi di masa reformasi saat ini mengarah 3 kecenderungan, yaitu pertama, proses Weberisasi adalah suatu proses di mana birokrasi semakin mendekati tipe ideal sebagaimana dikemukakan oleh sang Max Weber. Yang kedua, proses Parkinsonisasi, yaitu di mana proses birokrasi cenderung menuju ke dalam keadaan patologis sebagaimana pernah diduga kuat oleh narkot Parkinson. Yang ketiga atau yang terakhir, proses Orwellisasi adalah kecenderungan birokrasi semakin menguasai rakyat. Untuk syarat Indonesia sendiri, syarat patologis ini terlihat menggunakan susahnya menetralisasikan birokrasi serta politik, sebagai akibatnya mengenal politik rent serta politik transaksional dan politik di birokrasi. Sekian dari video penjelasan materi yang saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan, bila ada kurang mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.